Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nur Atika dengan NPM 181010-409, Amanda Yulia Damayanti dengan NPM 201010-001, Diva Ayu Nindya Tami Safitri dengan NPM 201010-4028, dan Maulana Iqbal Pradana dengan NPM 201010-4091 akan mempresentasikan materi tentang kerangka konseptual dan pelaporan keuangan. Akuntansi membutuhkan suatu kerangka konseptual yang dapat membantu memadu pengembangan standar. Pengguna laporan keuangan dapat menghadapi pertanyaan sulit terkait pengakuan dan pengukuran laporan keuangan. Adapun kerangka konseptual pelaporan keuangan yang pertama adalah kerangka konseptual yang itu terdiri dari kebutuhan pengembangan dan gambaran umum. Selanjutnya ada tingkatan pertama berisikan tujuan dasar. Yang selanjutnya ada tingkatan kedua berisikan konsep dasar terkait karakteristik kualitatif dan unsur dasar. Yang selanjutnya ada tingkatan ketiga berisikan pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan, yaitu terkait asumsi dasar, prinsip dasar, kendala, dan ringkasan struktur. Kerangka konseptual menetapkan konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Kerangka konseptual adalah sistem konsep yang koheren yang mengalir dari tujuan. Tujuan tersebut mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan. Selanjutnya menjelaskan kegunaan kerangka konseptual atau kebutuhan kerangka konseptual. Yang pertama yaitu pembuatan aturan harus dibangun dan berkaitan dengan konsep-konsep yang dibangun. Yang kedua, memungkinkan IASB mengeluarkan pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Yang terakhir yaitu menjelaskan upaya untuk membangun kerangka konseptual atau pengembangan kerangka konseptual. Adanya IASB dan FASB yang bekerja pada sebuah konsep proyek bersama untuk mengembangkan kerangka konseptual, dan selanjutnya kerangka baru akan membangun kerangka dasar IASB dan FASB yang telah ada. Dan yang terakhir adanya proyek tersebut telah mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan bab 1 dan karakteristik kualitatif informasi pelaporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Berikut adalah skema gambar tentang kerangka konseptual IASB atau sering disebut sebagai framework. Pada tingkat pertama, pada gambar tersebut yaitu terdapat di bawah sendiri, yaitu mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan, yaitu kegunaan pelaporan keuangan. Selanjutnya pada tingkatan kedua, yaitu pada gambar tersebut ada pada gambar yang tengah, itu memberikan karakteristik kualitatif yang membuat informasi akuntansi berguna dan unsur-unsur laporan keuangan terkait aset, liabilitas, dan sebagainya. Yang selanjutnya tingkatan ketiga yaitu di atas sendiri mengidentifikasi pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan yang digunakan dalam pembentukan penerapan standar akuntansi dan konsep tertentu lainnya untuk melaksanakan tujuan. Konsep ini meliputi asumsi, prinsip, dan kendala yang menggambarkan lingkungan pelaporan saat ini. Yang selanjutnya yaitu tingkat pertama. Tujuannya memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna untuk investor ekuitas saat ini dan potensial pemberi pinjaman dan kreditor lain untuk membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Yang kedua, diberikan dengan menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum, yaitu asumsi adalah bahwa pengguna membutuhkan pengetahuan yang wajar tentang bisnis dan akuntansi keuangan untuk memahami informasi. Tingkat kedua yaitu karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Yang pertama, kualitas dasar relevansi. Relevansi merupakan informasi akuntansi harus mampu memberikan perbedaan dalam keputusan. Materialistis, informasi yang disajikan tidak salah saji, atau makna perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor kuantitas dan kualitas. Yang kedua, kualitas dasar penyajian yang jujur. Penyajian jujur, yaitu angka-angka dan penjelasan sesuai dengan apa yang benar-benar ada atau terjadi. Kelengkapan ketersediaan informasi yang dibutuhkan. Netralitis, tidak memilih atau mendukung sekelompok pihak lain,
atau bebas dari kesalahan. Yang ketiga, peningkatan kualitas, yaitu membedakan informasi yang lebih berguna, dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Yang keempat, unsur dasar. Unsur dasar istilah akuntansi dengan makna yang khas dan spesifik seperti aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Tingkat ketiga, yaitu konsep terkait bagaimana perusahaan mengakui, mengukur, dan melaporkan unsur dan peristiwa keuangan, sehingga konsep ini sebagai pedoman menanggapi isu-isu pelaporan keuangan yang konvensional. Prinsip dasar akuntansi yaitu pengukuran, pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan pengungkapan penuh. Asumsi dasar 1. Asumsi entitas ekonomi. 2. Asumsi kelangsungan usaha. 3. Asumsi unit moneter. 4. Asumsi periodisitas. Dan yang kelima, akuntansi berbasis akrual. Asumsi dasar. Asumsi entitas ekonomi atau ekonomi entity assumption. Kegiatan ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit akuntabilitas tertentu. Dengan kata lain, perusahaan menjaga aktivitasnya terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan dari unit bisnis lainnya. Asumsi kelangsungan usaha atau going concern assumption. Asumsi ini memiliki implikasi yang signifikan. Prinsip biaya akan terbatas. Kegunaannya jika kita menganggap likuiditas dalam waktu dekat. Asumsi unit moneter atau monetary unit assumption berarti bahwa uang adalah menyebut umum dari aktivitas ekonomi dan memberikan dasar yang tepat untuk pengukuran dan analisis akuntansi. Asumsi periodisitas. Untuk mengukur hasil kegiatan perusahaan secara akurat, harus menunggu sampai perusahaan melikuiditaskannya. Namun, pengambilan keputusan tidak bisa menunggu informasi tersebut. Akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual atau accrual basis accounting berarti bahwa transaksi yang mengubah laporan keuangan perusahaan dicatat pada periode di mana peristiwa itu terjadi. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip biaya perolehan. IFRS mengharuskan perusahaan untuk mencatat dan melaporkan aset dan liabilitas atas dasar harga akuisisi atau sering disebut biaya historis atau historical cost principle. Prinsip nilai wajar ialah ukuran berbasis pasar. Prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle menunjukkan bahwa pendapatan diakui jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh oleh perusahaan dan pengukuran yang dapat diandalkan dari jumlah pendapatan dimungkinkan. Prinsip pengakuan beban. Beban didefinisikan sebagai arus keluar atau penggunaan lain dari aset atau munculnya liabilitas atau gabungan keduanya selama periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang dan atau penyedia jasa. Pengakuan beban terkait dengan perubahan neto dalam aset dan dalam perolehan pendapatan. Prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle yang mengakui sifat dan jumlah informasi
yang dicakup dalam laporan keuangan mencerminkan berbagai trade-off penilaian. Trade-off ini adalah perincian yang cukup untuk mengungkapkan hal-hal yang membuat perbedaan bagi pengguna. Dan 2. Ringkasan yang cukup untuk membuat informasi dan dapat dipahami dengan mempertimbangkan biaya untuk menyiapkan laporan keuangan tersebut. Kendala biaya. Kesulitan dalam analisis biaya manfaat adalah bahwa biaya dan terutama manfaat tidak selalu jelas dan terukur. Biaya terdiri dari beberapa macam. Biaya pengumpulan dan pengolahan, penyebaran, audit, potensi litigasi, pengungkapan kepada pesaing, serta analisis interpretasi. Manfaat bagi penyusun mungkin mencakup pengendalian, manajemen yang lebih besar, dan akses modal dengan biaya lebih rendah. PSAK 1. Penyajian laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian struktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercaya kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, aset. Yang kedua, liabilitas. Yang ketiga, ekuitas. Yang keempat, pendapatan, beban, serta keuntungan dan kerugian. Yang kelima, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan kapasitasnya sebagai pemilik. Dan yang terakhir adalah arus kas. Komponen laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan berisi informasi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Yang keenam, laporan posisi keuangan pada awal periode kooperatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Yang ketujuh, entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. Yang terakhir adalah manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Karakteristik umum laporan keuangan. Yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Menyebutkan secara eksplisit kepatuhan terhadap SAK dan kepatuhan terhadap PSAK memberikan pemahaman yang salah atau kondisi jarang terjadi. Yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi. Yang ketiga, dasar aktual. Yang keempat, material dan agregasi. Yang kelima, saling hapus atau tidak boleh kecuali disyaratkan atau diizinkan suatu PSAK. Yang keenam, frekuensi pelaporan tahunan. Yang ketujuh, informasi kooperatif periode sebelumnya. Yang ke-8, konsistensi penyajian dan klasifikasi. Terima kasih telah menyimak video ini. Bila masih ada yang belum jelas, bisa Anda tanyakan kepada kami melalui grup WA atau Zoom meeting. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.